Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengisi biodata lengkap pada akun PPG ataupun akun SIM PKB untuk seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Oke, langsung saja. Di sini saya udah masuk ke laman portal gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Saya pilih PPG prajabatan dan dalam jabatan. Langsung klik masuk. Nah, di sini kita masukkan alamat surel kita atau alamat SIM PKB kita, user password SIM PKB, biasanya itu nomor UKG, lalu password. Nah, sebelumnya saya sudah pernah mengisi data lengkap saya di video saya sebelumnya untuk program PPG untuk seleksi administrasi. Jadi di sini saya akan isi ulang. Untuk cara mengisi ulangnya, teman-teman tinggal klik biodata diri aja, ya. Tinggal klik ini, maka secara otomatis dia akan masuk ke laman pengisian pada seleksi administrasi berkas untuk PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini saya sudah isi bidang studi saya, ya. Sekarang saya akan isi pelan-pelan dari biodata diri, linearitas S1, program studi, dan berkas pendukung. Ya, langsung saja kita scroll ke bawah. Di sini yang pertama saya akan isi biodata diri. Saya klik lengkapi. Di sini kita akan isi jabatan. Saya jabatannya guru mapel. Lalu gelar depannya tidak ada, ya, kosong. Jabatan fungsionalnya ini saya pilih garis ini, ya, garis mini ini, ya. Kenapa? Karena saya adalah guru GTY, guru yayasan, ya. Jadi saya nggak ada jabatan fungsional, jadi saya pilih ini. Lalu gelar belakangnya saya tulis. Nah, berikutnya di sini kita akan isi instansi asal. Nah, ini sekolah saya udah benar, alamatnya sudah benar, kotanya sudah benar, kode posnya juga sudah benar, dan mata pelajaran yang diampu. Di sini saya isi matematika. Lalu informasi nomor rekening, ya. Di sini saya akan masukkan nomor rekening saya, yaitu ya ini BRI. Lalu cabangnya diisi sesuai dengan cabang yang tertulis di buku rekening, teman-teman. Kita masukkan kodenya. Lalu nomor rekening, ya, teman-teman. Nah, lalu nama pemilik rekening. Sesuaikan dengan nama kita. Oke, jika sudah, pastikan nomor rekeningnya juga sesuai atau sama dengan nomor rekening yang kita miliki. Ya, pastikan cabang dan nama banknya serta nama pemilik rekeningnya juga sama sesuai dengan yang kita miliki. Lalu berikutnya di sini ada kontak, nomor HP atau WhatsApp, lalu alamat email kita yang aktif, ya. Di sini saya mau ganti aja alamat emailnya. Kalau sudah semua, teman-teman dapat langsung klik simpan. Oke, sudah berhasil simpan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Di sini saya mau langsung isi aja. Cara ngisi tinggal diklik lengkapi. Sebelumnya saya sudah mengisi, ya. Saya sudah mengisi program nama perguruan tinggi saya, jenjangnya, jenjang bidang studi. Ini saya bidang studi saya SMK. Oke, lalu program studinya sesuai dikti itu pendidikan matematika, saya pilih. Lalu tahun lulusnya saya sesuaikan dengan yang diijazah. Untuk bidang studinya saya ubah, ya, saya ubah menjadi matematika saja. Saya sesuaikan dengan program studi yang saya pilih. Di sini program studi pendidikan matematika, lalu bidang studi saya pilih matematika. Oke, kalau sudah, teman-teman tinggal klik simpan saja. Pokoknya sesuaikan dengan ijazah masing-masing, ya.
Lalu kita unggah berkas ijazah kita. Klik unggah. Di sini berkasnya minimal 20 KB dan maksimal 1,5 MB. Jenis filenya harus PDF ya teman-teman. Ini banyak yang nanya masalah jenis filenya di video sebelumnya. Ini jenis filenya itu PDF ya. Jadi tinggal diupload. Saya udah siapkan file PDF-nya. Lalu saya klik browse. Saya pilih menu download. Lalu saya upload ijazah saya. Kalau sudah, saya klik simpan. Oke, prosesnya sudah berhasil. Sekarang sudah mengupload. Kita dapat langsung melihat hasil upload berkas kita. Tinggal diklik lihat berkas. Kalau misalkan teman-teman belum yakin dengan hasil uploadnya, nah inilah dia, sudah berhasil ya. Nah, berikutnya kita masuk ke bidang studi PPG. Nah, ini yang penting nih. Ini saya mau lengkapi juga bidang studinya. Di sini bidang studinya sebenarnya udah otomatis ya teman-teman. Ya, sesuai dengan bidang studi yang kita pilih sebelumnya, itu udah otomatis matematika. Kalau sudah langsung diklik simpan saja. Oke, kalau sudah biodata diri udah, linearitas udah, bidang studi sudah, maka otomatis dia akan checklist 3 di sini. Ya kan? Selanjutnya kita akan upload berkas pendukung ya teman-teman. Berkas pendukung ini ada 4 berkas pendukung. Di antaranya ialah SK pengangkatan pertama ataupun TMT. Untuk TMT-nya teman-teman jangan bingung ya. Pastikan TMT-nya ini sesuai dengan yang ada di SIM PKB. Jadi kita lihat TMT awal pengangkatan pada portal SIM PKB ini, yaitu punya saya tahun 2013. Artinya di TMT ini kita harus upload SK yang tahun 2013. Walau di Dapodik nantinya di nomor SK misalkan ada tahun 2006, 2008, tetapi yang terdata di SIM PKB itu ialah yang tahun 2013. Artinya kita harus mengupload SK yang tahun 2013. Nah, contoh SK-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini contoh SK saya. Namun di sini yang 2020 ya teman-teman. Ini tinggal disesuaikan saja dengan tahunnya. Ini nanti kalau teman-teman kehilangan SK pengangkatan pertama untuk swasta ya, untuk di bawah naungan yayasan, teman-teman bisa minta lagi SK TMT-nya di pihak pengelola yayasan. Di sini saya akan minta lagi TMT-nya karena ini TMT SK yang lama waktu saya mengajukan NUPTK. Jadi kemungkinan ini saya nggak akan upload. Yang jelas untuk tahun TMT-nya itu ialah yang sesuai dengan yang ada di SIM PKB ya. Lalu di sini ada pindai SK pengangkatan kenaikan pangkat terakhir. Untuk PNS mengupload SK asli atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir tahun 2020, 2021 dan 2021 bagi guru non PNS. Jadi untuk yang PNS itu dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, BKD untuk PNS ya. Jadi untuk swasta itu dilegalisir oleh ketua yayasan jika yang diupload itu yang fotokopi. Jadi kalau yang diupload itu asli tidak perlu dilegalisir. Hanya saja jika hilang SK TMT-nya untuk di bawah naungan yayasan itu bisa diminta lagi ke yayasannya masing-masing. Jadi ini SK 2 tahun terakhirnya tahun 2020 dan tahun 2021 lalu diupload. Nguploadnya dia langsung sekali 2 SK ya teman-teman. Contohnya kayak gini, ini ada beberapa SK yang dalam satu file. Jadi ini SK pengangkatan, ini SK penugasan, ini SK pengangkatan. Jadi ini dibuat dalam satu file dari 2 SK tersebut lalu diupload di sini. Dan berkas yang diupload itu formatnya PDF. Pastikan 2 tahun 2020 dan tahun 2021. Jika teman-teman yang lulus P3K namun belum ada SK-nya, seperti yang saya bilang sebelumnya, dilihat lagi di sini satminkalnya, sesuaikan dengan satminkal yang ada di SIM PKB-nya. Jadi karena untuk SK P3K itu ialah SK baru tahun 2022. Sementara yang diminta itu 2 tahun terakhir saat mengajar, yaitu tahun 2020 dan 2021. Jadi tinggal upload aja itu. Lalu pindai SK pembagian tugas mengajar 2 tahun juga, yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Ini baik negeri maupun swasta sama ya, dilegalisir oleh kepala sekolah ataupun ditandatangani kepala sekolah. SK mengajarnya seperti ini ya teman-teman. Ini SK yayasan saya ya dari GTY. Lalu ini adalah SK mengajar. Ini dari unit SMK-nya.
Lalu di sini keterangannya di sini ada tertulis nama sama seperti SK GTY, bidang studi yang kita ampu, NUPTK, dan tahunnya itu harus tahun 2020 dan tahun 2021. Di sini saya NUPTK masih kosong karena memang SK ini saya peruntukkan kemarin itu untuk pengurusan NUPTK. Oke, berikutnya nih ada fakta integritas. Ya, fakta integritas itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Pastikan isi dari fakta integritas itu sesuai dengan data program studi, NUPTK, dan biodata yang tertulis pada SIM PKB atau Dapodik. Lalu jangan lupa ditempel dengan materai 10.000, ditandatangani, dan diunggah di sini. Pastikan formatnya itu PDF dan maksimal kapasitasnya 1,5 MB. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Ini masih banyak yang tanya, Pak kami lulus PNS, Pak kami lulus P3K, tapi SK belum terbit. Ya pastikan yang ada di SIM PKB sesuaikan dengan yang di SIM PKB. Karena kalau P3K itu kan tentunya memang SK belum terbit karena dia periode SK-nya itu tahun 2022. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.